Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil resum buku yang berjudul Public Relation dan izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Farika Nadila dengan NIM 2100342. Saya Rismawati Puspajelita dengan NIM 210100346. Saya Ade Putri dengan NIM 2101030045. Kenalkan, nama saya Nikai Saputra dengan NIM 210100341. Pembahasan yang pertama, kita akan mengenal mengenai public relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi public relation. PR itu sendiri dapat diartikan sebagai bagian kelompok masyarakat yang memiliki minat, perhatian, dan kepentingan yang sama terhadap suatu objek, institusi, organisasi, atau lembaga tertentu. Definisi PR menurut para ahli itu ada dua. Yang pertama menurut Frank Jeffrin, PR adalah suatu sistem komunikasi untuk menciptakan kemauan baik. Dan menurut W. Emerson Reck, PR adalah pertama lanjutan dari proses pembuatan, kebijaksanaan, pelayanan, dan tindakan bagi kepentingan terbaik dari suatu individu atau kelompok agar individu dan kelompok tersebut memperoleh kepercayaan dan goodwill atau itikat baik dari publik. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep public relation. Konsep PR merupakan PR sebagai interpreter manajemen, yaitu PR harus mampu menerjemahkan falsafah, kebijakan, program, dan praktek manajemen kepada publiknya, baik internal maupun eksternal. 1. Eksistensi dan urgensi. 2. Kategori studi dan praktik. 3. Bidang kegiatan dan jenis hubungan. 4. Definisi dan fokus. Dan yang terakhir ada 5. Pehumas, humanator, dan konsultan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran praktik PR, Public Relation Officer. Menurut Dozier and Broom, dibedakan menjadi dua, yakni peranan manajerial dan peranan teknis. Peranan manajerial dapat dijelaskan menjadi 3 bagian, yakni Expert Procedure Facilitator, Problem Solving Process Facilitator, dan Communication Facilitator. Baik, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada Expert Procedure Communication. Praktisi PR diposisikan sebagai ahli dan menjadi penasihat bagi pimpinan organisasi. Peran sebagai penasihat meliputi memberikan masukan dan pertimbangan terkait proses pembuatan keputusan. Untuk menjalankan peran ini secara maksimal, praktik PR harus dekat dengan top management. Tujuannya supaya segala masukan dapat disampaikan secara langsung. Yang kedua ada Problem Solving Process Facilitator. Praktisi PR menjadi fasilitator ketika menyelesaikan suatu masalah. Apabila memungkinkan, praktisi PR dapat menjadi leader dalam penanganan krisis. Untuk menjalankan peran ini, maka praktisi PR dituntut memiliki kualitas profesional baik secara teoritis maupun teknis lapangan. Baik, yang ketiga ada Communicator Facilitator. Praktisi PR berperan sebagai fasilitator atau jembatan komunikasi antara organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal. Termaksud di dalamnya, praktisi PR harus mampu menjadi penengah bila terjadi kesalahan persepsi. Praktisi PR harus netral sehingga semua pihak sama-sama menguntungkan. Dan yang terakhir ada Technician Communicator. Praktisi PR dianggap sebagai pelaksanaan teknis komunikasi yang menyediakan layanan di bidang teknis. Praktisi PR dituntut memahami dan menguasai berbagai alat komunikasi. Praktisi PR juga harus mengikuti perkembangan zaman terkait alat komunikasi. Apabila tidak mengikuti perkembangan zaman komunikasi antara organisasi dengan publik akan terhambat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai public dalam public relation. Dalam public relation atau bisa disebut dengan PR, publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama ada internal atau dalam eksternal. Yang kedua ada primer, sekunder, dan marginal. Yang ketiga ada tradisional dan masa mendatang.
Dan yang keempat ada pendukung, penentang, dan tidak peduli. Setelah kita mengenal mengenai public relation, sekarang kita membahas mengenai strategi public relation. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai citra. Citra adalah perasaan gambar diri publik terhadap sebuah perusahaan, organisasi, atau lembaga kesan dengan sengaja diciptakan agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Citra juga merupakan bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan seseorang. Suatu komite atau aktivitas, setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Selanjutnya ada opini publik. Opini publik merupakan pegangan para anggota sebuah kelompok terkait masalah tertentu. Sikap tersebut menjadi cermin perasaan suka atau tidak suka terhadap kebijakan atau produk organisasi tersebut. Sikap tersebut juga dibangun oleh perbedaan di dalam diri manusianya. Misalnya seperti adanya perbedaan kepercayaan, pendidikan, dan kebutuhan. Lewat media massa ini juga sebuah organisasi dapat menggali opini publik sebagai bentuk dari respons. Pembahasan yang terakhir, kami akan membahas mengenai media relation. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi membangun hubungan dengan media relation. Demi menjaga hubungan yang harmonis, praktisi public relation dan media massa juga harus saling memahami tugas mereka masing-masing secara dewasa. Pemahaman ini adalah hak yang mendasar, namun membutuhkan keduanya untuk bekerja dan menjaga posisinya. Faktor komunikasi yang sangat penting dari pihak public relation disarankan untuk menjalin komunikasi dengan media massa secara rutin. Menjaga komunikasi adalah langkah pertama untuk menjalin keharmonisan. Bagi media massa, niat untuk melakukan konfirmasi kepada pihak PR adalah syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan. Pola sederhana ini dinilai dan sangat penting karena menjadi cermin rasa saling menghargai dan menjaga nama baik. Selain itu, dengan menanyakan kebenaran, artinya kedua pihak juga menjaga asas kejujuran sebagai modal kerjasama, saling mengisi, menghormati, dan menjaga nama baik. Menjaga nama baik adalah cermin dari mitra yang ideal. Selanjutnya, saya akan membahas jenis media relation. Jenis media relation dibagi menjadi 4. Yang pertama, media mainstream. Jenis media ini paling umum dengan sasarannya semua masyarakat. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kaidah dan teknik penyampaian berita, menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan format yang familiar dengan budaya masyarakat. Dan yang kedua, ada media kuning. Media kuning ini merupakan wadah arus informasi dengan segmen tertentu dan cenderung melahirkan sensasi. Seperti misalnya media-media dengan sajian kriminalitas, pornografi, dan supranatural. Kekerasan juga termasuk sajian dari media kuning. Yang ketiga, media profit orientasi utama. Media profit adalah mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan pembaca. Konten media ini cenderung vulgar dan kurang pantas disajikan kepada publik secara luas, misalnya pornografi. Yang keempat, media baru. Media baru adalah wadah informasi yang berkembang mengikuti zaman. Misalnya internet, daya jangkauan media ini sangat luas, tidak dibatasi ruang dan waktu. Seperti itu.
Nah, segitu saja penjelasan dari kelompok kami tentang konsep public relation. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Dadah.